Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 4. Materi kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sebelumnya, yang perlu anak-anak tahu, bunyi berasal dari sebuah getaran. Benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga bergetar. Pernahkah anak-anak melihat benda ini? Benda ini dinamakan garpu tawa. Benda ini dapat mendeteksi getaran atau sumber bunyi. Bunyi merupakan dari sebuah getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh sebab itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain seperti telepon, alat musik, bel, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas. Namun bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa, yaitu ruangan yang tidak ada udara. Mari kita lakukan percobaan berikut ini. Percobaan yang pertama membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Percobaan yang kedua membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui gas. Sedangkan percobaan yang ketiga membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang memiliki permukaan yang lunak. Sebagai contoh, dinding dan langit-langit dari sebuah gedung seperti gedung pertemuan, bioskop, studio rekaman, dan lain sebagainya biasanya dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi. Contohnya, wall, karpet, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi gema atau gaung serta kerdang. Benda-benda berbahan lunak yang dapat menyerap bunyi diantaranya berupa wol, spons, kertas, kain, karpet, karet, dan goni. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Pernahkah kalian mendengar kata gaung atau gema? Gaung disebut juga kerdang. Gaung adalah bunyi pantul yang dihasilkan bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar dapat dipantulkan secara berulang-ulang. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang keluar ketika sesudah bunyi asli. Tahukah kalian bagaimana suara bisa masuk ke telinga kita? Inilah gambar alur bunyi bisa masuk ke dalam telinga kita dan diproses sehingga dapat kita dengar. Mari kita belajar tentang organ telinga. Di dalam organ telinga terdapat daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, telinga tengah, tulang pendengaran, rumah siput, telinga dalam, dan saraf auditori. Organ telinga terbagi menjadi telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Kemudian, cara kerja telinga adalah dimulai dari suara masuk melalui udara ke dalam telinga dan menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, menggunakan tulang-tulang pendengaran menuju ke ujung syaraf dan disampaikan ke otak untuk diolah atau diproses sehingga kita dapat mendengar.
Jadi, kesimpulan dari proses pendengaran yang pertama adalah getaran dapat menggetarkan gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Yang kedua, saat itulah gendang telinga juga mulai ikut bergetar. Jadi, getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu, kemudian diubah menjadi pesan-pesan listrik menuju telinga dalam. Dan yang terakhir, pesan tersebut diteruskan ke otak melalui saraf atau saraf pendengaran. Saat itu, otak akan memproses pesan tersebut sehingga kita dapat mendengar. Selanjutnya adalah jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang terdengar sangat rendah. Bunyi ini terdiri dari kurang dari 20 Hz dan hanya dapat didengar oleh binatang seperti kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Jenis bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kita, yaitu manusia. Yang terakhir adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi, yakni di atas 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Selanjutnya, telinga merupakan indera pendengaran yang diamanahkan oleh Allah untuk kita jaga. Jadi, kita harus belajar untuk merawat telinga. Caranya, yang pertama, hindari kebiasaan mengorek-ngorek telinga. Yang kedua, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Yang ketiga, hindari penggunaan air candle atau cotton bud. Yang keempat, menjaga telinga agar tetap kering dan rajin untuk membersihkan, namun tidak terlalu sering. Oke, itu adalah video kita kali ini. Pembelajaran selanjutnya, nantikan video berikutnya. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan di masa pandemi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.